Tapi tadi katanya bakal dipidanakan. Paracetamol, ya obat panas kan. Paracetamol sama Panadol tuh sama tahu. Obat itu. Panadol tuh mereknya, paracetamol betul. Kayaknya kandungannya sama deh. Panadol sama paracetamol kandungannya sama nggak sih? Asetamol, aduh susah namanya. Banyak owner-owner skincare yang meledak merek Avi. Yoke berani nggak lawan panda? Nggak ada hubungannya. Gue mending lebih baik lawan kepalanya, ya kan? Aku melawan yang punya skincare. Ngapain yang bawah-bawahannya? Aku yang menegur bukan bawahannya, aku menegur atasnya lah. Ngapain menegur bawahnya? Coba, aku pernah nge-DM Sela Saukia secara pribadi. Ngapain aku DM Panda? Coba. Ya kan? Nggak ada urusannya guys, barbar tapi kalau nggak ada dampaknya buat apa? Ya kan? Panadol itu merek Oke, paracetamol. Nggak live TikTok. Nggak bisa, masih di ban. Bisa lihat TikTok, tapi aku nggak bisa live di TikTok. Ya, coba aku mikir gini. Ini kan terjadi permasalahan karena skincare overclaim, ya kan, yang dibilang bahwa di dalam satu produk itu ada niacinamide misalnya, atau ada vitamin C atau enggak apa gitu kan ya, dalam skincare itu dibilangnya 5%, ternyata cuma 0,00% gitu kan. Jadi bukan, kalau si Fitri bilangnya itu mah biasa aja, itu kan trik marketing, kita kan harus membaguskan produk kalian. Berarti si Fitri ini menjual kepalsuan ya guys ya, seolah-olah Naira Resident ada di BSD loh, deket New York. Ya nggak mungkin BSD deket New York, beda negara ya kan. Yang penting bisa aja laku dulu guys. Tinggal deh di Naira Park, dari Naira Park bisa kelihatan Mars, bulan deket sekali. BSD itu, Naira Resident itu tempat yang paling hebat. Bisa langsung ke Paris naik beca, kan nggak bisa begitu logikanya. Naira Resident dari BSD ya, logikanya. Skincare kalau misalnya dibilang ada vitamin C, ada niacinamide, orang membeli itu karena produknya dibilangnya ada itu, ya kan. Jangan bodoh deh, ya kan. Ini dibilang obat sakit perut kan, Imodium. Nggak bisa ini bilang ini obat sakit perut ya buat mencret, tapi bisa mencegah kewanitaan biar perawan lagi. Mana bisa ada hubungannya obat mencret sama keperawanan, ya kan. Ini obat mencret bisa menumbuhkan Kenti Isazega lagi. Mana bisa ya. Kadang-kadang kalau misalnya bikin statement tuh yang logik gitu, Fit. Ya, yang logik ya. Jadi kalau misalnya aku mikir gini loh, ini kan heboh-heboh karena skincare overclaim ya, ada yang etiket biru. Oke lah, yang nakal-nakal mereka pada ngaku ya kan. Ada yang disita, ada yang dirubah, ada yang katanya konon katanya mau dipenjara ya guys. Sampai detik ini pun nggak ada ya. Sampai detik ini ada yang dipenjara nggak guys ya? Yang korbannya banyak. Kalian sebagai netizen ya, yang konsumen juga, kalian berhak untuk tahu gitu, apa produk ini bener nggak sih ya, ingredientsnya bener nggak sih gitu loh, gitu ya. Jadi kalau sekarang orang-orang pada bilang beraninya lantam di online, di dunia nyata kok kayak petang-peteng kayak ayam kampung. Emang sih kemarin Doktif makan di Nyonya Suharti ya kan, ayam goreng, tapi nggak jadi ayam kampung juga sih, ya kan. Doktif itu pinter karena apa? Dia tahu suaminya itu pengacara guys ya. Suaminya itu pengacaranya tim suksesnya Prabowo. Dia tahu seorang dokter yang sekolah ya
dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, terus kedokteran, terus habis kedokteran magang, ya kan? Nggak sekonyong-konyong ya, dia udah belajar banyak, dia tahu apa benar apa salah, ya. Dia tahu manusia nyawanya di tangan dia, guys, waktu COVID, ya. Gue nggak tahu doktif nih, ya. Gue tidak pernah berhubungan sama doktif, gue nggak pernah DM sama doktif. Itu aku bisa berani sumpah. Berani sumpah gue nggak pernah berhubungan sama doktif, nggak pernah DM-an, nggak pernah apa. Jadi ini pure pure tanggapan aku, ya. Biar aja lah. Biasanya kalau Sahrul jam segini makan bubur dulu dia. Pagi-pagi Sahrul kalau misalnya ada, dia makan bubur dulu. Caper, ya nggak usah nonton kalau nggak caper. Jadi si doktif ini kemarin ini ya, kalian bayangin kalau misalnya kalian di posisi doktif, ya, dia lagi makan sama teman-temannya, ya mungkin dia mereview skincare-nya Sela, ya kan? Bukan mungkin lagi, bener. Dan Sela marah karena itu belinya di mana? Bukan lihat kenapa itu bisa masih beredar, ya. Kenapa si MC Scream itu masih bisa beredar? Ya, kenapa? Jangan bilang ditanya di mana belinya, itu masih beredar, ya. Ya, doktif preskon kalau nggak salah jam 1-an deh, ya, kalau nggak salah. Jadi kalau aku blok aja lah ya yang begitu-begitu, ya. Bye. Nah, udah. Coba mana lagi yang huru-hara, yang itu bar. Ada lagi setengah 7 Kak katanya. Oh, malam. Selalu Oh, Sahrul yang caper. Sahrul itu udah detik-detik terakhir, guys. Minggu ini, harusnya minggu kemarin Jumat dia dijemput, tapi dia mengundurkan waktunya. Aku balik dulu ke topik ini, ya. Tadinya tuh gue nggak mau ikut campur, guys. Sumpah demi apapun gue nggak mau ikut campur tentang masalah doktif sama segala, karena ada orang bilang, Yoke diem dulu, makan popcorn dulu, ya kan? Kalau yang kalian tahu, suruh makan popcorn, kita makan popcorn, ya kan? Tapi gue mikir ini harus di speak up, karena netizen itu kadang-kadang kenapa sih bisa ada perkalian ini gitu? Harus ada yang menguraikan permasalahannya, ya kan? Di mana titik permasalahannya? Karena doktif ini pernah menegur Sela tentang skincare-nya yang overclaim, ya kan? Dia minta maaf dan diperbaharui jangan salah sebut. Niacinamide-nya, ya kan, harusnya 6%, tapi 0,00 berapa gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya doktif ini tegur lagi Sela, terus dianya datang secara, mohon maaf nih ya, premanisme dan barbar, aku harus ngomong apa yang aku lihat, ya. Dia ini bisa tahu di mana doktif ini karena dia adalah check post, ya. Antara check post itu adalah check position, ya guys, CP, check position. Jadi nanti datanya doktif, makanya doktif doktif kaget gitu, ya kan. Dia datang ke situ dengan kameranya ready live, ya. Kalau misalnya dia ada itikat baik, dia nggak mungkin live, ya. Dia ngomong dulu secara pribadi dengan baik-baik dulu, ya kan. Nggak usah bawa ajudan, nggak usah bawa TNI, nggak usah bawa yang lain-lain. Sendiri aja datang gitu, ya, dengan itikat yang baik. Tapi kan emang benar mau barbar, ya. Kelihatan gitu live. Bawa tim-timnya, bawa anggota TNI, ya kan, yang bilang tutup pintunya, ya kan, sampai orang lain nggak boleh keluar loh, ya. Itu di tempat publik dan itu meresahkan banyak orang. Jadi yang aku mikirin gitu loh, Sela tuh niatnya apa? Aku ngerti Sela itu marah, kesel, tapi nggak caranya begini, ngerti nggak sih? Ngomong baik-baik, doktif, mohon maaf, kita sebagai
apa owner SS Skin akan diperbaiki lagi. Apa kita bakal tarik apa yang itu dulu, kan dia mengaku itu sudah tidak beredar 2 tahun yang lalu, berarti dia mengaku itu barangnya dia, ya kan, gitu kan. Jadi kalau misalnya si selanya ada di tingkat baik dan caranya yang apa damai, ini nggak bakal sampai laporan polisi guys. Ini sampai ada laporan polisi karena di perilaku mereka sendiri, ya. Dengan cara kayak yang datang seolah-olah ngelabrak, terus doktif harus kasih tahu itu di mana, minta maaf, terus kelar gitu. Itu yang dia mau kan? Coba kalian mikir ya. Si Sela datang ke sana, namanya Rahma sih. Sela itu katanya nama anaknya ya kan. Jadi si SS namanya si Rahma ini, Rahma sama aku tuan siapa sih guys? Aku 33, dia umur berapa sih? Ada yang tahu nggak? Pokoknya aku panggil nama aja lah ya. Kayaknya kita seumuran deh. Sela ini datang ke sana, ya, ngelabrak si doktif, ya. Terus dengan tujuan apa? Pengen doktif takut, pengen doktif minta maaf, pengen doktif diam, ya kan? Itu kan yang dia mau kan? Gitu. Tapi dengan dia berbuat gitu ya, dengan ya aku bilang premanisme ya, dia datang terus bilang duduk. Orang doktif kan otomatis lebih tua kan, lebih tua dari Rahma kan. Jadi aku sama si Rahma seumuran ya, aku tahun ini 34, aku 91, beda setahun ya. Aku sama si Rahma bedanya setahun. Tapi dia aja manggil gua emak loh, ya. Mak Yoke, ya kan. Dia suruh si doktif duduk ya. Mau kemana kau? Tunggu itu semua, tutup pintunya, jangan ada yang keluar. Cucu sekali. Cucu sekali apa Rahma ini, ya. Suruh orang di Nyonya Soeharti ya, ayam goreng ya. Suruh duduk, orang suruh duduk ya. Etikanya di mana? Suruh duduk, ya, suruh duduk, tutup pintu, ya, semua orang-orang suruh jangan keluar. Hebat sekali. Itu aku akui loh, ya, itu aku dia hebat loh, karena dia tahu ini live guys. Kalau misalnya orang ya mau ngelabrak diem-diem nggak ada kamera, itu lain cerita. Ini kamera on, dia tahu yang bakal nonton banyak guys, ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, dia udah siap. Dia emang karakternya begitu ya guys. Mungkin awal-awalnya dia pencitraan kayak Fitri gitu kan, pakai karakter soft gitu segala macem. Nah, ini aslinya dia. Ini aslinya dia guys, ya. Aku tidak menyerang Sela secara personal, Rahma. Cuman ini aku menjelaskan apa yang terjadi ke secara kejiwaan, sosiologinya ya kan, tingkat sosial secara kemanusiaan, datang ngelabrak gitu kan. Kalau misalnya emang doktif ini salah, laporin dulu, nah. Bikin laporan. Ngapain lu datangin ke sana terus lu peteng-teng suruh dia duduk, suruh orang-orang dengerin. Siapa kamu Rahma? Siapa? Ya kan? Bisa menutup restoran Nyonya Soeharti, apa sih namanya, Soeharti ya guys, bener nggak? Ayam goreng Soeharti nggak sih, ya kan? Dia suruh menutup Nyonya Soeharti loh, ya kan? Tutup pintu, ditutup lah itu pintu, ya kan? Terus si Inci yang itu bilang, kamu siapa? Saya nggak. Si dokter siapa? Yang rada Chinese ya, Ika atau siapa namanya? Kamu siapa nyuruh saya? Kamu nggak ada itunya, nggak apa? Kamu nggak boleh nggak bisa kamu nyuruh saya, ya kan? Cucu itu si Cici, ya kan? Terus dia keluar, dia buka pintunya ya. Kamu nggak bisa diusirlah semuanya. Diusirlah semuanya ya kan, dari restoran itu. Nggak tahu itu udah bayar atau belum ya guys.
Kita nggak tahu itu udah bayar atau belum, ayam gorengnya ya, semoga udah bayar ya. Dan diusir, suruh keluar. Di situ pertikaian ya kan, dipegang-pegang lah dokter detektif udah dipegang lebih dari 3 kali 4 kali. Sekali sama si Rahma waktu pertama, dokter mau kemana, mau kemana gitu kan, duduk, suruh duduk kan, dipegang. Yang kedua kali sama si Arif ya kan, si Panda, ditunjuk ditunjuk tuh, ya ditunjuk lah ya gitu. Itu perundungan loh guys, itu bisa kena orang, apalagi orang di sekitarnya yang jadi asistennya, bisa trauma loh, trauma secara psikis. Kekerasan itu tidak selalu fisik ya, kekerasan itu bisa dalam psikis ya, merasa tidak nyaman di tempat ya, bisa trauma bertahun-tahun ya. Nanti gue takut kemana, nanti disamperin orang atau apa ya, ditoel-toel ya, nggak muhrim loh itu ya. Persekusi ya. Jadi yang aku mikirin gini loh, kalau misalnya emang kalian marah, calm down ya. Kalau orang yang lagi emosi atau apa, pasti apapun yang kalian perbuat itu salah ya. Lakinya di sana, selaknya si Rahmanya di sana, asistennya di sana, udah keroyokan ya. Kecuali itu si doktif gitu, ibu-ibunya pada wah gitu kan, yang mau cuma mereka doang, si dokter cuma cuman ngejawabin doang kan, nggak teriak-teriakan kan, bilang udah saya mau pulang gitu kan. Udah, ngapain kamu larang-larang saya, kamu bukan siapa-siapa larang-larang saya ya gitu. Habis itu bilang polisi mau datang, ya polisi datang aja, bikin LP aja gitu loh. Lucunya guys ya, yang bikin kegaduhan dia ya, yang bawa ajudan dia, yang bawa polisi dia. Terus yang masa sekarang menjadi orang yang terzolimi, yang merasa dia itu jadi victim dia. Jadi kayak ini gara-gara Fitri sih ya. Kalau Fitri jadi teman yang baik, dibilang Sela kamu mungkin kesel atau apa, udah diemin dulu ya. Apapun yang dilakukan doktif itu sudah terjadi ya. Kamu datang ke sana, kamu salah. Kalau Fitri teman yang baik ya kan, katanya si Fitri ada di situ ya kan, di mobil sebelahnya ya kan. Fitri bilang, Sela diam, kamu percaya sama kakak sayang sama kamu diam, nanti kita bikin laporan ya. Kakak nanti bikin ada pengacara, ada tim, ada segala macam, kamu diam Sela ya. Apa yang difitnah sama doktif atau apa, kamu diam dulu. Kamu emosi, apapun yang kamu lakukan pasti salah. Malah dibiarin, suruh disamperin. Kalian denger nggak dari si Fitri ngomong, ya Sela bilang doktif itu tadi live berkomentar tentang MC Krim itu. Terus aku tahu restorannya di mana. Berarti kan mereka udah cek, mereka udah antara cek pos, ada yang ngintilin dokter. Mereka nggak jujur nih, gimana caranya si Sela, si Rahma ini bisa nyampe di ayam goreng Nyonya Soeharti ya kan. Bisa tahu lokasinya Nyonya Soeharti di Jakarta nggak mungkin cuma satu say ya. Yang backgroundnya putih-putih gitu nggak mungkin cuma satu ya nggak. Antara di situ ada mata-mata, cek pos, atau nggak mereka udah diintilin ya kan. Kita nggak tahu ya guys gitu. Ngomongnya katanya lihat dokter cuma di belakangnya doang, nggak ada kan spanduk Nyonya Soeharti, kan nggak ada ya. Tapi ini salah Fitri. Kenapa guys? Sebelum Sela ketemu sama Fitri, dia bisa berteman sama Dokter Oki, bisa berteman sama Nikita Mirzani, bisa berteman sama Mbak Sandi, bisa berteman sama yang lain-lain. Terus tiba-tiba karena ada perselisihan paham tentang Isa Zega ya, ini juga awal pertengkarannya Nikita Mirzani sama Sela Saukia ya, gara-gara Isa Zega loh ya. Jadi orang dua yang menjatuhkan ini, sorry nih Rahma ya, SS Skin jatuhnya itu karena kamu sial ya. Satu, kamu tidak jujur ya, tidak jujur bahwa produk kamu overclaim. Kedua, mungkin ya aku nggak tahu ya MC Krim itu apa. Ketiga, kamu mengumrohkan penista agama waria, dan kamu nggak jujur. Aku pernah tegur kamu ya Sela, aku pernah tegur kamu baik-baik, aku bilang kok gitu sih ya kan.
Terus keempat, kamu dekat sama Fitri, ya. Coba kamu bayangin, ya. Omset kamu yang tadinya bisa miliar-miliaran, ya. Sekarang buktinya di jejak digital bisa lihat kan penjualan kamu berapa, ya. Jadi kalau misalnya saya nggak introspeksi diri ya, selalu merasa pengen benar, selalu pengen menang, kamu akan kalah. Karena apa? Kamu ditonton oleh satu Indonesia, ya. 450.000 itu kayaknya satu Jakarta, ya nggak sih? Ya setengah jari Jakarta lah, atau ya sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang memakai skincare 450.000 orang, ya bilang 500.000 ya, yang nonton kamu. Itu bakal bisa lihat sifat kamu gimana, cara kamu mengatasi masalah gimana, dan kamu mengintimidasi satu orang, ya. Dan kamu tidak mau meminta maaf karena kamu salah. Apa Rahma? Kalau kamu benar, kamu laporin polisi, kamu tunjukin di sana. Kalau udah kamu salah, kamu mengintimidasi orang, ya. Kamu bawa keluarga kamu segala macam. Jadi kelihatan kayak yang apa sih, ya kan? Mungkin buat drama-drama sosial media itu seru gitu ya guys. Tapi kan ini bisnis yang kamu lihat. Bisnis, ada nama baik kamu, ya kan? Yang dulu pernah orang support, Kasela ini baik ya, orangnya soleh ya, pernah deket-deket sama banyak artis ya, terus bajunya bagus ya, skincare-nya bagus ya. Itu kan ada di otak mereka, ya. Ada di otak mereka kayak yang wah, Kasela ini memberikan banyak peluang untuk orang bekerja sama Kasela, memberikan rezeki, umrohin banyak orang, sayang sama keluarganya, ya kan? Itu yang di benak, itu pernah ada gambaran di benak masyarakat, bener nggak? Ya, coba Kasela, nggak semua orang itu pasti jahat. Ada Sela, ada baik-baiknya guys. Aku juga nggak mau bilang kan Sela itu jahat banget, ya. Ada pasti Sela baiknya. Makanya kenapa dia bisa beberapa tahun ini bisa sukses ya guys. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu cepet kayanya dengan mohon maaf nih ya, hasil yang tidak jujur, ya kan? Itu nggak bakal lama. Makanya roda itu berputar kan. Kadang-kadang nanti ada di atas, ya, di atas awan. Nah, pas lagi berputar di bawahnya, apakah kamu bisa menghandle-nya? Apakah kamu bakal menjadi orang yang humble, ya? Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang angkuh, jangan jadi orang yang sok paling kuat gitu loh. Ini adalah contoh loh. Sela, ya. Ini aku tegur untuk masih ada waktu untuk kalian redeem yourself. Jadi merendah, ya kan? Minta maaf dulu sama masyarakat, ya. Jangan semakin kuat ini aku kasih strategi ya guys. Ini terserah lah, mau Sela mau dengerin atau enggak masalah ya. Menurut aku apa yang Sela harus lakukan? Meminta maaf pada konsumen, ya. Karena tanpa sebodoh amat lah Doktif atau siapa kehuru aran, kamu ada karena ada dari konsumen. Betul apa betul, ya? Orang yang mensupport kamu adalah konsumen, ya. Dan kamu sudah menyakiti hati konsumen karena apa? Kamu tidak jujur, ya. Kalau misalnya Sela nanti suatu saat nanti bakal tabayun sama Doktif, sama siapa, itu gimana nanti? Karena perasaan kamu mungkin masih panas, masih kesel atau apa gitu ya. Tapi untuk saat ini minta maaf sama konsumen kamu. Makanya kenapa nggak ada sale? Karena rasa percaya masyarakat sudah hilang, ya. Kamu sudah menyakiti satu orang di dunia nyata,
ya. Tentang permasalahan kamu sama reseller atau gimana, itu masalah bisnis, ya. Dan itu masalah private yang bisa diatasi private. Tapi ini secara publik 500.000 orang yang nonton di kamu dan di Doktif itu menyaksikan bahwa kamu sudah menyakiti satu orang. Ya. Gitu. Dan kamu harus minta maaf. Karena apa? Orang gak harus tahu, ya. Orang gak harus tahu. Yang nonton Doktif 20.000 orang. Karena kamu ngelabrak Doktif, jadi 500.000 yang nonton. Bener gak guys? Tadinya kalau misalnya Doktif bilang, "Hai guys, ini aku dapat MC krim loh. Ini kayaknya krim berbahaya segala macam." Harus kan dia bilang, "Aku tes uji lab dulu ya." Dia udah kepanasan. Ya. Bener nggak? Coba kamu pikirin ya. Kan Doktif aku belum cek lab. Dia udah kepanasan guys. Itu beli di mana? Itu dari siapa segala macam? Bisa nih ya. Kalau misalnya Rahma denger ini atau suatu saat nanti kalian ini, satu, ucap istighfar dulu. Kamu kan orang yang beriman, udah baru umroh, berhijab, menutupi itu. Boleh menutupi hati, menutupi percaya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya adab kamu di dunia nyata itu jahat sama orang, ya, percuma, ya, percuma. Tuhan yang nggak ada aja kamu ya aku nggak mau sejauh itulah. Pokoknya sama manusia aja kamu jahat, ngerti nggak sih? Kamu harus memanusiakan manusia dulu, ya. Gitu. Ini sekedar masukan aja ya. Aku tidak mau mengatur SS Skin atau Rahma atau gimana, enggak. Cuman itu tanggapan aku karena aku pernah berhubungan sama Kak Sela sendiri dan Kak Sela bilang, aku nggak tahu itu umroh Isa Zega itu tim aku cuman baik sama semuanya gitu doang. Pas diupload sama Nikita Mirzani, gua yang kena. Itu si Yoko Bencong kok tahu? Alemong kata gua. Aku sama Nikita aja 4 tahun guys, kurang apa berantemnya aku sama Nikita, ya. Aku sama Nikita bisa damai. Kurang apa aku berantemnya? Aku bisa ada di titik ini karena Nikita Mirzani. Ya. Kalau tanpa Nikita Mirzani kalian nggak tahu siapa saya. Ya. Jadi ini sebelum ini terlalu jauh, aku mengingatkan ini Rahma karena apa? Aku tahu ini bakal jauh, ya. Pasalnya ada, ya. Instansinya ada, backingannya ada. Kita real-realan aja lah guys, buat orang Indonesia yang orang awam yang nggak ngerti gitu loh. Kan si Fitri bilang kan, wah, Doktif ini ada backingan ya, ada apa ya? Ya kalau nggak ada backingan ya, udah diinjek-injek sama kalian. Di Indonesia itu perlu backingan karena apa? Biar suratnya di escalate gitu kan. Yang lapor tuh guys di kantor polisi tuh ratusan ribuan dalam sehari, ya. Kenapa kasus kalian diutamain? Karena instansi itu bisa diatensi. Jangan sok tolol. Ya. Sekarang Fitri bilang, aku nggak pernah ngerasa nyinggung dari Putra Siregar kok, ya. Aku nggak pernah kenal, tapi kita pernah ketemu sekali. Aku nggak inget di mana itu, ya. Terus tiba-tiba ngomong, kalian sarapan bubur sih, ya. Itu sudah menggiring opini bahwa orang itu pakai narkoba. Jahat sekali mulut kamu, Fitri. Ya, jahat sekali. Ingat Fit, umur 52 kau ini ya.
Kau sudah menjahati orang. Kalau aku membalas kamu, Fitri, Ica, dan Amel, karena kalian itu aku tegur nggak berubah sampai sekarang. Apa aku pernah minta? Aku cuma minta sama Fitri, minta maaf lah sama ibu kandungmu. Aku stop. Nggak minta uang. Aku nggak minta kau minta maaf sama aku. Cuman satu, minta maaf lah sama ibu kandungmu. Cukup. Siapa? Ica Marisa, minta maaf lah sama Pak Haji Faisal. Apa yang kamu lakukan ke almarhum? Ya. Amel, aku cuma minta satu, minta maaf lah ke istri pertamanya. Kamu sudah merebut suaminya, kamu sudah merebut anaknya. Kamu, ini yang rada sensitif ya. Mertuanya Dadi itu dibunuh sama mereka guys. Tapi itu nantilah, terlalu jauh lah. Di penjara loh guys. Udah itu different topic. Kak Mel. Terus siapa lagi? Iza Zega. Kau minta maaf lah ke ayah kandungmu. Ya. Kau tidak perlu meminta maaf ke aku. Kau tidak perlu menyapa aku. Aku akan stop ini semua. Ya. Asal kau minta maaf ke ayah kandungmu. Aku stop guys. Aku juga orang biasa. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan gak ada backingan siapa-siapa. Ya. Buat orang-orang yang nanya, Kayoke takut nggak? Enggak. Karena apa? Semua orang yang mensupport aku adalah istri-istri orang yang tersakiti. Salah satunya banyak sekali istri-istri ibu-ibu Bayangkari, istri-istri Jenderal 1, 2, 3, 4. Gua kasih tahu tuh, ya. Gua kasih tahu tuh, ya. Gua nggak megang bapaknya, tapi gue pegang ibunya. Gue pegang istrinya. Biar kalian tahu, ya. Kalian menyakiti ibu Bayangkari. Jadi gitu ya guys. Gue Bayangkari jadi sakit hati. Udahlah pokoknya nggak usah kalian bahas juga lah. Gua dukung kayak thank you. Thank you so much. Gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang ngehina aku, ya ngehina keluarga aku, ngancam keluarga aku, silahkan. Karena apa? Dosa ditanggung kalian, ya. Kalian menghina keluargaku, bapakku, ibuku, nenekku, encitku, cucuku, ciciku, adekku, siapa? Enggak ngefek. Karena siapa yang aku lawan itu adalah iblis, ya. Kalau yang ngelawan aku misalnya teman dekatku atau siapaku, lain cerita, aku mungkin sakit hati. Tapi yang melawan aku adalah iblis. Aku harus melawan dengan caranya dia. Biar kalian tahu, ya. Karena kalau kebayang nggak guys, kalau Fitri kan, si Yoke ini bencong, biadab segala macam, terus gue jawabnya, hampura teteh abite meni hampura teng teuingeun abite sieun gitu. Kudu gitu gua teh. Ngelawan lu Fit. Nyinden. Ya, harus gitu gua teh. Hampura teteh Fitri. Ya, kan? Harus gitu cara gue biar lu ngedengerin gue Fit. Biar bercanda guys, biar nggak terlalu emotion, ya kan. Ya, gue negur Pak Krisna, dibilang ubur-ubur. Ya, Yoke investigator jurnalis. Bakat juga ya. Gak bisa lah pada fales anjir. Apa bakat? Jangan sampai gue langsung nanti pulang ke Indonesian Idol ya, nyinden. Ya guys. Aduh. Mau masak malang
Hati-hati direkam nanti sangka kakak minta maaf. Nggak apa-apa guys, sebagai manusia aku bisa nih ya, aku akan bakal minta maaf. Yoke jadi Bayangkari seru nih. Nggak bisa lah. Mana bisa jadi bencong jadi Bayangkari. Undang-undang gimana? Geger kalau misalnya bencong. Ini gua kasih spill ya guys. Kalau bencong bisa jadi Bayangkari, geger itu banyak simpan-simpanan bencong-bencong. Geger kalau bencong bisa jadi ibu Bayangkari. Be careful Yoke, nanti disengkok Jerry. Bunuh sekalian kok Jerry. Gua tahu tante Meme. Ya. Pakai baju pink ala, janganlah sayang. Jadi menteri pengawasan rumah tangga dan keluarga. Capek kali ngurusin rumah tangga orang. Capek sekali. Kemana anting kembarannya sama aku? Oh, ada. Nanti aku pakai lagi. Kan kemarin aku kerja jadi nggak boleh. Pastinya Saru daftar dulu. Iya. Kalau misalnya Ibu Bayangkari itu dilegalitaskan ya sebagai bencong bisa jadi Ibu Bayangkari, Iza Zega menjadi Jenderal bintang 5 ya. Di atas bintang 4 tuh. Ya. Langsung Panglima Waria Iza Zega, hormat krak ya kan. Kalian mau bangsa Indonesia di apa? Dilindungi oleh Waria Iza Zega? Mau? Kebayang nggak guys? Bintang 16M. Bintang 7 kan puyeng. Jadi tukang urut TNI aja dia. Tukang urut TNI yang bisa sih, bisa. Ngenaseri. Mama di mana? Lagi shopping. Masalah kepemilikan tanah itu kan nggak gampang ditempatin orang. Ngomong apa ini? Ngomong apa kok Jerry? Mereka sharing satu tanah. Nanti kalau gue bongkar geger guys. Udah pernah gue bongkar juga sih sebenarnya di YouTube. Cuman sekarang kalian itu terlalu banyak problem nggak? Penistaan agama, mafia skincare, sekarang doktif, Loli Nikita, ya kan? Terlalu banyak, netizen bingung. Rasman, Agus, ya kan? Apalagi Agus Buta, Agus Buntung. Ya. Request dong foto Ceca Aun sama anak durhaka disandingkan biar jangan. Itu udah pernah aku post. Dia sampai detik ini dia masih bersumpah bahwa itu bukan bapaknya dia. Iza Zega aku jamin akan dipenjara guys. Karena dia coba mengundur-ngundur aja. Baru lihat kebanyakan sarapan bubur. Ya makanya bengkak kan. Si Derry kan chubby ya kan karena makan sarapan bubur. Ada gila-gilanya ya Fit kau menuduh si Derry sarapan bubur ya kan. Notabene laki lu bandarnya. Itu pil KB bukan sayang, mana bencong pakai pil KB. Gimana dong catatan? Jangan dulu. Maksudnya begini Yoke, kalau orang menempati tanah orang itu kan ada kaitan jual beli. Enggak, ini bukan kaitan jual beli, ada ada komisi gitu loh ya kan. Ada komisi, ada perjanjian. Mereka ada perjanjian guys. Cici serem amat bilang bencong. Kasian itu Tiara 7,5M. Ini ya, camkan aku guys. Setiap orang yang kenal sama Iza Zega, Fitri Sahuteru, Marisa Ica, Amelia Natadipura akan sial. Aku ulangi lagi ya. Semua orang yang kenal Fitri Sahuteru, Adrena Iza Zega, Amelia Natadipura, Marisa Ica Mulyana bakal sial. Karena apa? Mereka pakai santet, pakai pelet ya.
Jadi kalau misalnya orang pada bilang, kok mereka bodoh sih? Iya, bodoh. Karena udah dipelet. Takutnya Niki didukunin juga, lagi menuju nih. Ya. Tiara siapa? Aduh lupa namanya, Tiara apa gitu. Pokoknya bekas bekas apa majalah dewasa, model majalah dewasa. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kenal sama orang-orang yang aku sebut, jangan kalian makan makanan yang mereka apa kirim ya. Mau seblak kek, mau basreng kek ya, mau nasi kuning kek, apapun itu jangan diterima ya. Nanti udah live call ya, ibaratnya under kerja ya. Ya ke Playboy kayak nggak takut disantet nggak. Sebenarnya satu gini, aku di Amerika, makanya kenapa aku kemarin nggak mau ketemu Marisa Ica ya, karena aku tahu dia bakal nyantet aku gitu loh. Nanti bilang, Yoke makan dong basreng aku ya kan, basreng Mama Ica ya kan, di basreng udah di komat kamit itu pasti basrengnya. Hati-hati aja. Makanya setiap dia operasi dia lebih mirip kayak ke babi ya kan guys. Ke babi ngepet karena apa? Itu tumbalnya apa? Hidungnya dia. Ya. Dia mau dia mancung guys, tapi hidungnya pasti nggak sinkron deh. Semancung-mancungnya lubang hidungnya pasti lebih kecil satu. Ya. Karena itu tumbalnya hidungnya. Ya. Santet belum bisa internasional guys ya, karena apa? Dukunnya aja belum tentu punya paspor ya. Kedua, dukunnya belum tentu punya visa. Ketiga, dukunnya pasti belum pernah terbang. Setahu aku ya, dukun-dukun yang nyantet-nyantet itu orang-orang kampung ya. Mereka cuma dibayar paling 5 juta, 10 juta buat cuman itu hidup aja guys. Nggak ada dukun sakti ya, ini aku camkan ya, nggak ada dukun sakti yang kaya sampai lebih kaya dari apa owner skincare gitu. Karena kalau mereka udah kaya, nggak mungkin mereka bakal menumbalkan nyawanya untuk duit segitu ya guys. Coba kalian camkan ya, orang yang menyantet orang itu pasti dia energinya keambil ya, ya kan. Bisa nyembah dukun, aku mau pelet mau apa, itu raganya apa energinya pasti keambil ya kan. Dia sudah punya kontrak sama setan ya kan. Mereka cuma dibayar 5 juta 10 juta, nggak ada yang kaya. Kalau kaya dia sudah menumbalkan orang lain untuk menjadikan hartanya dia sendiri. Nggak perlu dia suruh orang-orang, lu mau nyantet siapa, santet aja sekalian Presiden Prabowo ya kan, biar dia jadi presiden. Bakal balik ke orang yang nyantet kak. Oh ya, jin belum punya paspor. Pakai logika ya kan. Orang paranormal ya, yang pinter-pinter ya, yang nyantet apa yang orang-orang pinter yang dari jarak jauh kuota aja dia minta guys ya. Boleh pulsa ya kan, token belum dibayar. Aku bukan menghina dukun ya, karena mereka ada kapasitasnya. Do you believe there's bad energy? But pasti ada bad energy, ada good energy ya kan. Tapi aku nggak mau mikirin ke sana, karena kalau aku mikirin ke sana dan aku nyata, aku santet aja orang-orang itu. Sama-sama dosa kan? Bayangin guys, kalau mereka mau nyantet gue bisa nyantet balik. Ya, apa yang kalian perbuat aku bisa perbuat, tapi kan aku nggak mau lebih ke negatif kan. Kalau kalian bisa ngancam aku bisa mengancam balik. Ya. Bisa, sangat bisa. Apalagi aku di Amerika. Ya.
secara lokasi aku udah beda benua, guys. Ya. Nyantet nggak usah pakai dukun ya. Kalau misalnya kalian sakti, hebat bisa. Mending dukun beneran loh. Aku pernah jadi pasien dukun, belum dapat jambi-jambi udah minta pulsa tuh kan. Guys, kalau mereka sakti, mereka nggak bakal minta uang ke kalian. Mereka akan kaya, ya kan? Kalau mereka benar-benar bisa manggil jin, manggil tuyul, makin apa, mereka udah kaya, ngapain mereka harus nunggu kalian bayar? Logika nggak, guys? Ini gue punya kekuatan nih, ya kan? Tolonglah jin gitu kan ya. Bobolah Bang BCA, ya kan? Ngapain? Boleh neng, sekali konsultasi 250.000, 500.000, ya kan? Kalau mereka punya susuk gitu ya untuk mempercantik atau apa, kenapa anaknya mereka, tetangganya mereka ani-ani, dia jadi germonya? Ya, gua ajarin nih buat dukun-dukun, kenapa kalian nggak jadi germonya? Kalian punya rumah, terus semua ani-aninya kalian tempelin susuk-susuk, terus kalian jadi germonya. Ngapain ani-ani datang terus dibayar cuma 1 juta 2 juta terus habis itu lupa? Ya, gua ajarin bisnis tuh. Siapa si dukun-dukunnya? Biar cepet kaya. Kamu juga pakai dukun kan? Buktinya aku kepelet. Bobol lah Bang BCA, ya kan? Pakai logika aja lah, guys. Gitu. Kebanyakan orang yang kena santet, mereka sudah percaya, jadinya parno, ya sugesti, ya kan? Gitu loh. Karena aku belum terlalu paham santet menyantet, tapi kalau misalnya aku sudah paham dan ahli, aku bakal kasih tahu ke kalian, guys, aku udah bisa nyantet orang nih, ya. Tunggu dalam 3 hari, kalau misalnya si Fitri nggak sakit perut ya, dan lubang hidung yang nggak tidak mengecil, berarti aku sudah santet dia. Aku sudah kirim jin untuk mencolok 2 ke hidungnya biar lubang hidungnya besar, ya. Nanti aku bilang, ya. Kalau dalam 3 hari lubang hidungnya Fitri Sahutiru tidak mengecil, berarti aku sudah mengirim itu jin ke sana, ya kan? Ya, tunggu, ya. 3 kali 24 jam, ya. Oke. Ya. Lama-lama ibu dukun jadi dukun beneran deh. Harus berguru di mana sih, guys? Gunung Kawi, hah? Kalau di sini gunung yang paling tinggi itu Yellow Mountain. Salju dingin, keburu mati duluan di sana. Baru bertapa 5 menit udah kedingin duluan. Kalau nyantet paling ampuh dalam perdalaman Dayak Kalimantan. Sebelum ke sana gue kena malaria dulu kali di Kalimantan, ya kan? Dipatok orai dulu kali. Jauh-jauh kali berguru di Kalimantan, ya kan? Jauh sayang. Bisa nggak perguruan dukunnya secara online aja, ya kan? Secara online nanti dijokiin sama paket D gitu, paket dukun, ya. Kalian yang pergi sekolahnya, aku yang menerima ijazah perdukunannya, bisa nggak? Kan di sini ada 1.100 nih. Kalian tahu perdukunan di Kalimantan, di Banyuwangi, di Banten, di Sukabumi, ya kan? Di Jember, di mana? Kalian datangin. Nanti kalau misalnya kalian udah dapat sertifikat perdukунannya, kalian jual ke aku, ya. Aku cuma perlu sertifikatnya aja. Kalian yang berguru, aku yang bayar. Ya, kalian jadi antek-antek dukun-dukunnya aku, ya kan? Transfer ilmu pakai dukun Amerika aja Kak Sakti, coy. Kayaknya nggak ada deh. Aku di Amerika nggak ada deh kayaknya, guys. Selama 19 tahun aku di Amerika, aku nggak pernah kayak kedukun. Ada sih tarot gitu, ya, tarot ada. Tapi tarot kan baca-baca kartu.
Haji Dadang itu kaya gara-gara artis semua pasiennya. Kalau Pak Haji Dadang kaya, anaknya nggak mungkin sekarang buka ya. Udah dapat harta warisan kali, tanahnya di mana-mana. Anaknya masih buka. Coba logika ya. Kalau Pak Haji Dadang, tamu-tamunya artis, pejabat, menteri segala macem, udah banyak tanahnya di Sukabumi. Udah menjadi apa? Selebgram kali sekarang ya kan, menter-menter private jet ya kan. Saya adalah AA, siapa nama AA-nya ya, gue lupa. Anaknya Pak Haji Dadang. Saya dapat warisan banyak gitu kan. Ya dia aja masih buka klinik, say. Jangan ke dukun Kak, dosa takut ya sih. Kalah duluan sama Jason nih. Udah Malik suami aku. Ya udahlah guys, segitu dulu aja ya. Udah berapa jam sih aku nge-live? Biar nggak terlalu panjang juga. Udah 55 menit ya. Thank you semua ya. Rangkumannya sekarang adalah jangan petang-tang-peteng-teng ya. Kalau di dunia nyata kita harus jadi orang yang pintar gitu. Jangan karena kita emosi, jangan karena kita pengen marah terus jadinya tolol ya. Gitu loh. Di dunia online gue mau ngomong gini karena apa? Menegur. Gue peduli banget si Fitri ngapain, enggak sih? Cuman kan kesel kalau si Fitri, gue tahu gitu. Nanti dia ada di misalnya di Polda Metro Jaya, dia mau instansi ya kan, mau atensi, gua stop, dia kan kesel ya kan. Dia mau ketemu Sarwendah, gua stop Sarwendah, kan dia kesel ya kan. Dia lagi deketin sama Luna Maya, terus gue bilang Luna Maya hati-hati, dia kesel ya kan. Apapun Fitri lakukan bakal kesel. Karena apa? Gua akan stop itu. Jadi semoga ini pesan aku buat Rahma ya. Kasela Sokia, SS Skin, istighfar, sholat, minta petunjuk ya dari Tuhan. Karena apa? Ini belum terlambat. Ini belum belum pasal-pasalnya, belum ada BAP, belum ada BAP udah ya. Belum ada saksi-saksi, belum ada ahli bahasa, masih tahap awal. Masih bisa damai. Ya. Istri Pak Haji Andre ini, coba kalian lihat di ini Instagramnya aku. Erin Taulani kan? Dia follow aku. Ngapain Erin Taulani, coba ya? Coba masih follow nggak? Ntar gue udah ngomong gini nggak follow lagi. Erin Taulani memfollow aku. Ya. Erin Taulani mengfollow Karaoke ya. Nah. Ya kan? Mami Ola Ramdan memfollow aku. Doktif nggak mau damai, nggak masalah guys. Doktif nggak mau damai tapi ada etikat baiknya dulu dari Sela. Ya. Coba kalian pikirin, something happen kan, makanya sampai Erin Taulani memfollow aku. Ya. Gitu. Udah dulu ya guys. Segitu dulu biar kalian mencerna apa yang terjadi. Itu rangkupan kenapa sih bisa seheboh itu kemarin, ya kan? Habis itu kita lihat nanti kan ada pressconnya Doktif, ada nanti si Sela juga bakal presscon ya kan. Dua-duanya bakal ngelaporin sejauh apa. Kalian manusia, kalian dua-duanya punya salah. Saling memaafkan kalau masih bisa ada itikat baik. Harus ada satu orang yang memulai. Gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya ada kompor meleduk di sebelahnya si Fitri Sauteru, ya wassalam. Wassalam. Terima kasih guys. Bye.